Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Habib Al-Rashid dari kelas PTI 2020B akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network adalah sejumlah komputer yang sering dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung, atau sebuah sekolah yang biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Komponen hardware dari LAN. Yang pertama, workstation. Workstation merupakan node atau host yang berupa satu sistem komputer. Sistem komputer ini dapat berupa PC atau dapat pula berupa suatu komputer yang besar seperti sistem mini komputer, bahkan suatu mainframe. Workstation dapat bekerja sendiri, dapat pula menggunakan jaringan untuk bertukar data dengan workstation atau user yang lain. Berikutnya, server. Sebuah file server merupakan jantungnya, kebanyakan jaringan. Merupakan komputer yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar, hard disk yang memiliki kapasitas besar, dengan kartu jaringan yang cepat. Sistem operasi jaringan tersimpan di sini. Juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan. Ada dua jenis server, yaitu server dedicated dan server non-dedicated. Komponen software LAN. Yang pertama, sistem operasi jaringan. OS jaringan adalah sebuah program yang mengendalikan dan mengatur lalu lintas suatu network, serta menyediakan pelayanan kepada komputer-komputer yang terdapat pada network tersebut. Misal Microsoft Windows NT 2000, 2003 server, Linux. Untuk mengelola suatu jaringan diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe jaringannya, yaitu sistem operasi client server dan sistem operasi jaringan peer-to-peer. Yang kedua, Network Adapter Driver. Network Adapter Driver adalah program agar NIC dapat terdeteksi di komputer, terutama untuk OS Windows 98 dan 2000. Untuk Windows XP, biasanya auto detect. Setiap network card akan memiliki driver atau program yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasikan network adapter tersebut. Disesuaikan dengan lingkungan di mana network card tersebut dipasang agar dapat digunakan untuk melakukan komunikasi data. Yang ketiga, protokol jaringan. Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Aturan itu masuk dalam petunjuk yang berlaku bagi cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Protokol-protokol yang dikenal adalah sebagai berikut. Ethernet. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut GSMI atau CD. Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelumnya, mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Local Talk. Local Talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer, INC. Untuk mesin-mesin komputer Macintosh, metode yang digunakan oleh Local Talk adalah CSMI atau CA. Kemudian token ring. Protokol token dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin dalam lingkaran token. Komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Lalu FDDI, Fiber Distributed Data Interface, adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah model token. Lalu ada ATM. ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, di mana pada protokol yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. Lalu alat jaringan. Alat jaringan di sini berupa NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optic, dan lain-lain. Lalu ada USB modem atau wireless, yaitu USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Yang ketiga, wireless router, yaitu switch atau hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, dan konektor RJ45. Berikut adalah penjelasan dari hub, switch, dan router. Hub adalah perangkat termurah yang paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada satu layer.
Dari model OSI secara fisik, hub dan switch tampak mirip, namun secara logika hub bekerja seperti bus. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layer 2, kadang juga di layer 3 atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Switch juga sudah disempurnakan sehingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antara komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Router adalah perangkat jaringan yang paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya. Router bekerja di layer 3 pada OSI atau network layer. Router berbeda dengan switch dan hub, ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberi rute pada paket data atau routing. Router tergabung dengan beberapa jaringan minimal 2 atau lebih. STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token ring IBM, pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap intervensi EMI. Modem. Modem berasal dari singkatan modulator demulator. Modulator-demulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya. Artinya, modem adalah alat komunikasi dua arah. Standarisasi TI EIA 568A dan 568B. EIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industries Alliance dan TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Maksud dari arti EIA atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTP dan SFTP. Urutan kabel 568B adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk urutan kabel 568A adalah putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Dua tipe susunan kabel twisted pair. Yang pertama, strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan kabel yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Berikutnya, crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan yang menyilang antara ujung satu dan ujung yang lain. Urutan kabel yang menyilang ini tidak semuanya, tetapi yang digunakan untuk komunikasi jaringan saja, yaitu kabel urutan nomor 1, 2, 3, dan 6. Berikutnya kita membahas tentang fiber optic cable. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel yang lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis metode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya, dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Jenis fiber optik. Pertama, single mode. Fiber optik single mode memiliki diameter core yang sangat kecil, sekitar 50 sampai 10 mikron, sehingga membuat gelombang tidak memantul ke dinding-dinding cladding. Untuk mendapatkan performa terbaik pada kabel ini, biasanya ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali dari ukuran core, sekitar 125 mikron. Kabel untuk jenis ini paling mahal, karena kabel single mode memiliki pelemahan kurang dari 0,35 dB per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dan jarak yang sangat jauh. Standar untuk kabel ini diantaranya yaitu ITU G652C, G653A, dan G655C, digunakan untuk LAN, SAN, data center, dan CO. Yang kedua, multimode. Fiber optik multimode memiliki diameter core sekitar 50-62,5 mikron, lebih besar dibandingkan single mode, yang membuat cahaya di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding. Hal ini menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini.
Ukuran core yang besar memungkinkan fiber optik mendukung berbagai metode elektromagnetik untuk frekuensi dan polarisasi tertentu. Digunakan untuk WAN, MAN, akses, dan kampus. Fiber optik multimode juga dibagi menjadi beberapa kelas. Umumnya ada 4 FDDI grade. Multimode fiber dengan bandwidth 160 MHz pada diameter cahaya 850 nm. OM1, fiber optik 62,5 mikron dengan bandwidth sedikit lebih banyak. OM2 adalah fiber optik 50 mikron. OM3 adalah fiber optik yang dioptimalkan laser, cocok untuk pemancar berbasis FCSEL. Fiber optik vs Twisted Pair. Karakteristik media fiber optik adalah sebagai berikut. Harganya mahal, bandwidth lebar, hampir tidak ada resistensi dan loss, tidak bisa di-tap di tengah, tidak terganggu oleh cuaca dan panas, merupakan salah satu kabel utama di masa depan. Bertindak sebagai bumbung gelombang atau wave guide untuk 1014 sampai dengan 1015 Hz. Wavelength division multiplexing, ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan, isolasi terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi dari elektromagnetik eksternal. Kabel fiber optik mempunyai beberapa kelebihan di antaranya kapasitas bandwidth yang besar, GB per detik, jarak transmisi yang lebih jauh, 2 sampai lebih dari 60 km, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Lalu berikutnya karakteristik dari kabel twisted pair. Karakteristik yang dimiliki kabel twisted pair ini adalah sepasang kabel yang ditwist yang jumlah pasangannya dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih. Kecepatan transfer data yang dapat dilayani sampai 10 Mbps. Konektor yang biasa digunakan adalah RJ11 atau RJ45. Hanya dapat menangani satu channel data atau baseband. STP lebih tahan interferensi daripada UTP dan dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai 100 Mbps, namun lebih sulit ditangani secara fisik. Kabel twisted pair dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, di antaranya digunakan untuk kabel telepon di rumah-rumah, sistem komunikasi dalam bangunan-bangunan, untuk local area network, dapat digunakan untuk Ethernet dan token ring, dan dapat digunakan untuk network ATM. Tipe-tipe konektor kabel optik fiber. Yang pertama, straight tip. Yang kedua, fiber channel. Ketiga, square connector. Keempat, little connector. Yang kelima, mechanical transfer register jack atau biasa disingkat MTRG. Yang keenam, fiber distributed data interface atau FDDI, MT-Array, dan SC duplex. Media converter. Fiber optic media converter adalah perangkat jaringan sederhana yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Media seperti twisted pair dengan kabel fiber optik. GBIC vs SFP atau SFP+. Untuk menghubungkan media serat optik ke motherboard, Anda harus memiliki konektor seperti GBIC atau SFP. GBIC adalah singkatan dari Gigabyte Interface Converter dan cukup populer di tahun 1990-an. Ini berfungsi sebagai cara standar untuk menghubungkan ke berbagai media seperti kabel tembaga dan serat optik. Sebaliknya, SFP singkatan dari Small Form Factor Pluggable, yang juga melayani tujuan yang sama dengan GBIC. Perbedaan utama dari GBIC dan SFP adalah ukurannya. SFP jauh lebih kecil dari GBIC. Sekian dari saya, terima kasih.